sampah atau barang-barang yang sudah tidak terpakai di sekitar kita ternyata bisa kembali digunakan. Nah, bagaimana cara membuat barang-barang sisa atau yang sudah tidak bermanfaat ini menjadi barang baru yang lucu lagi, yang keren lagi. Nah, menyambut Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada minggu besok, yuk kita coba lihat nih cara memanfaatkan sampah di rumah agar bisa jadi barang-barang cantik bersama dengan Rati Oktamaira. Selamat pagi, Rati. Pagi. Hari ini kita mau bikin apa aja nih? Hari ini kita mau bikin jam dinding. Jam dindingnya dari bahan-bahan yang mungkin udah ada di rumah. Mungkin ada yang pernah ngeliat ini kan sebenarnya pemidangan, alat yang buat sulam itu. Di rumah saya banyak sih karena ibu saya suka nyulam. Nah, ini kita pengen, udah sering sih aku bikin ini untuk bikin jadi jam dinding. Oh, gimana gitu. tuh caranya? Berarti yang pertama kita akan bikin jam dinding terlebih dahulu ya? Iya, betul sekali. Oke, dan ini bahan-bahannya yang ada di rumah semua, mungkin kayak gini nih udah sering banget lihat ya, kayak sarung apa sih buat guling gitu kan dari kain batik. Ini juga udah belel, udah lama banget gitu. Pokoknya yang ada aja di rumah ini. Apaan aja sih sebenarnya kalau misalnya memang bisa muat untuk di sini dan memang jadi lebih cantik ya kenapa enggak? Kita coba aja. Kali ini tapi kalau yang ini aku udah pernah bikin. Nah, yang sekarang yang pengen kita ini pakai baju bekas anak. Pakai kaos, baiklah. Ya kan? Ini kaos bekas anak masih dipakai atau enggak? Udah nggak dipakai. Ini udah mau dibuang tadinya gitu. Nggak dikasih tahu kan ke dianya, nanti dia marah kalau diambil. Udah dikasih tahu sih sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa dipakai aja karena kan bakalan dipajang. Ya. Minta izin terlebih dahulu pada anak masing-masing di rumah. Iya benar. Daripada ngambek ya kan. Tapi sebenarnya sambil kita bikin, kita langsung mulai. Nah, sambil bikin gimana? Kita mungkin ngobrol-ngobrol ya, tapi aku tuh penasaran sebenarnya gitu. Kamu tuh dari kapan udah menekuni membuat barang-barang DIY seperti ini sih? DIY, kalau misalnya aku sih suka, emang anaknya pada dasarnya suka banget bongkar-bongkar. Tapi TV di rumah nggak dibongkar kan? Jangan salah, pintu pernah aku bongkar loh. Gara-gara waktu itu dapat hadiah dari papa tuh. Umur berapa ya? Kelas 3 SD kalau nggak salah. Dapat hadiah 1 set obeng. Oh gitu? Terus pintu akhirnya dibongkar? Akhirnya ngebongkar handle pintu. Dan sampai lepas, terus ya udah lepas terus akhirnya yang masang orang lain. Nggak dimarahin? Radio pernah juga dibongkar sampai nggak bisa pasang lagi. Baiklah, berarti hati-hati atas apa hadiah yang diberikan. Ya. Ini boleh aku bantuin? Boleh. Ini lagi ya. Mungkin Shanas lem. Terus Rati akan melakukan apa lagi? Aku sih mau gunting ini. Ini agak-agak tega-tega nggak tega sih sebenarnya kalau kayak gini. Karena kita mau ngegunting kaos. Kadang-kadang masih ada rasa, kan masih bisa dipakai sih kayaknya. Tapi kalau dipasang ke sini kan jadi awet juga gitu. Iya benar. Dan juga bikin rumah tuh quirky gitu. Kok ada karakternya masuk ke dalam rumah. Iya benar. Terus kalau masuk ke kamar suka jadinya ada yang catchy-nya. Iya benar. Focal point ini menjadi hal yang penting. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan hal ini gitu ya di rumah ya. Sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan gitu? Apa aku bisa asal-asalan aja nyari bahan, terus kreativitas tak terhingga gitu atau gimana sih Rati sebenarnya? Buat aku sih kreativitas itu sebenarnya adik dan contagious ya apa sih? Menular ya. Jadinya kalau ada orang yang ngerjain biasanya nular ke sekelilingnya. Iya sih, di rumahku juga gitu. Oh ya? Udah nular ke siapa aja? Anakku, mamaku juga memang dari dulu memang udah kreatif gitu. Jadi akhirnya ya semua pun sering bikin DIY yang habis bikin ini loh gitu. Terus apalagi kalau anak-anak ya, Mom, kakak udah bikin kayak gini gitu. Iya benar-benar prakarya. Walaupun sepele tapi idenya emang original dari dia gitu, emang asli. Dan ini juga bisa menjadi kalau menurut saya sih bisa jadi quality time juga ya buat sambil ngobrol. Kan kayak gini kan juga enak gitu ya sambil ngobrol sama anak. Mungkin dia bisa curhat sedikit. Iya, betul. Ini udah jadi. Aku juga udah selesai gunting. Udah, terus gimana? Kita bisa masukin, simpan di bawah aja. Taruh di sini dulu yang sudah diberikan lem. Terus? Ini terus kita ukur lagi supaya yang gambar yang pengen ini ada di tengah. Oke. I love Jogja, anyep ning ati sopo wae. Ini kan makanya kayak gini kan ini bakalan ketutup ya sebenarnya gitu. Kalau emang ada waktu lebih cari gambar yang emang pas, lebih pas di sini boleh loh.
Oke, ini tapi bisa dibilang juga suami seneng nggak sih? Karena kok kayaknya bisa irit gitu. Satu barang, kaos belinya, tapi habis itu jadi jam. Justru malah ini malah jadi akhirnya bisa dijual lagi. Oh gitu? Iya, aku jualan juga. Jualan juga? Emang kalau misalnya kayak gini tuh berarti satunya bisa dijual berapa? Kasih tau nggak? Kasih tahu aja. Oke, kalau misalnya ini aku kayak bikin, ya mudah-mudahan sih jadi tren baru ya. Aku namainnya hoop clock. Jadi, karena ini kan ini hoop, hoop clock gitu. Terus aku jual untuk yang ukuran segini 100.000. Oh, I see. Udah sama mesinnya, udah segala macam, dan emang aku selalu tanya, emang maunya apa, warnanya kayak gimana, kainnya kayak gimana. Oh, bisa custom made? Ya, selalu custom. Oh, selalu custom. Jadi made by order. Oh gitu, berarti bisa pakai apa ya? Muka kita sendiri gitu misalnya. Aku kalau gambar emang juga emang. Oh gitu? Ya. Nice, berarti bisa langsung. Berarti buat orang-orang yang narsis bisa langsung, oh saya melihat jam saya sendiri gitu. Tapi kalau gambar yang real banget sih enggak. Jadi aku gambar karikatur. Ya, karikatur aja karena emang nggak ada ilmu yang benar-benar ditekunin, emang hobi aja. Oke, dan selanjutnya kita diapain? Selanjutnya ini kita nanti mau lubangin tengahnya. Pakai apa? Pakai cutter. Cutter. Okay. Ini sebenarnya sih ini harusnya kita ukur dulu supaya presisi ya, karena namanya jam kan ya. Ini harus ada di tengah-tengah gitu. Tapi hari gini ya nggak sih, mau ada mencong di sini, mencong di sini. Gitu ya. Lucu-lucu aja sih sebenarnya, apalagi itu buatan sendiri. Kalau ada orang nanya, ya itu bikin sendiri, nggak masalah. Oke, iya sih bener. Oke, harusnya kita ukur ya, tapi kita kira-kira aja lah, kira-kira ada di sini. Oke. Ini dibolongin dulu pokoknya di tengah-tengah. Tapi aku tuh juga bingung deh kalau misalnya emang ini mau dilakukan gitu ya. Apa sih yang biasanya jadi masalah gitu sampai orang-orang kok kayaknya seperti aku sendiri juga belum mencoba untuk memanfaatkan barang-barang bekas di rumah. Niatnya kurang kuat berarti. Oh iya benar sih, itu jadi hal yang pertama Iya, niatnya tuh biasanya nih ngumpulin niatnya itu loh. Terus kalau niatnya udah kuat biasanya nyari gitu. Kadang-kadang teman-teman juga banyak yang kayaknya gampang ya gitu, kayaknya gampang ya, gampang kok. Tapi bahannya nggak ada nih, jadi males gitu. Udah deh, akhirnya pesan sama kamu aja, beli sama kamu aja atau jadi gitu. Akhirnya jadinya barang baru lagi tapi nggak memanfaatkan yang ada di rumah ya. Iya. Ini juga jadi di tengahnya memang udah dibolongin tadi sama Rati dan juga dipasang. Ini jamnya bisa jam bekas juga ya? Bisa jam bekas, bisa mesin jam yang emang baru gitu, baru beli di tukang jam juga ada sih sebenarnya ini gitu, dari yang ada kisaran harganya juga, ada yang kualitasnya bagus, ada yang menengah, ada yang biasa-biasa aja. Pasti bisa dipilih sesuai begitu budget ya? lah gitu. Sesuai budget, sesuai selera tuh. Betul. Apalagi yang dijadikan alasan kalau niatnya sudah terkumpul. Terus jarum jamnya tuh sebenarnya bisa kita ubah, bisa diubah maksudnya? Jarumnya mau dibikin dari aku pernah dengar bunga lawang nggak? Apa itu? Itu tuh kayak semacam rempah-rempah untuk masak gitu. Oh, bisa dimasukin ke dalamnya. Aku jadikan dia untuk yang detiknya. Jadi dia yang muter di tengah-tengah. Oh, baiklah. Boleh masukin, mau coba? Masukin? Oke. Tapi jamnya udah ada yang jadi ya katanya ya? Mau lihat dong? Ada. Aku bikin yang ini. Oke, nah kalau misalnya memang ini sudah hampir jadi, ini jadinya. Karena di sini juga ada kancing-kancing yang akan dipasang untuk menjadi jam 12, 1, 2, 3 penunjuknya. Ini untuk angkanya bebas sih sebenarnya. Kalau misalnya mau nempelin batu atau apapun, misalnya mutiara, gitu ya, itu juga bisa. Baiklah, itu 1 jam. Kita akan membuat satu lagi, berarti apaan yang ini? Kalau yang ini, aku suka banget main sama talenan. Talenan udah aku gambar. Main sama talenan atau membuat kreasi di atas talenan? Iya betul. Jadi kan aku tuh aku punya workshop, bukan workshop ya. Aku bilang itu play shop karena aku nggak kayak kerja sih di situ. Aku lebih kayak main gitu. Iya tapi sih, itu bisa main yang menghasilkan uang gitu akhirnya. Mainnya menyenangkan ya? Iya, abis itu dapat duit deh. Terus ini kita mau bikin apa sih kayak holder gitu untuk sikat gigi sih biasanya aku pakainya. Oh, oke. Jadi memanfaatkan talenan. Talenan itu sebenarnya kalau udah dipakai tuh ada urat-urat yang udah kayak benar. Kayak bekas digores-gores pisau. Itu akan menambah aksennya justru. Ada sisi historisnya gitu ya. Oke, talenan, terus ada cup
Ini cupnya terserah ya? Bebas. Maunya ya, bebas ya? Aku sih sukanya pakai jar sebenarnya, Okay. tapi kadang nggak semua orang punya kan ya. Mungkin toples bekas selai bisa. Oh, iya Atau benar. kan cantik juga sebenarnya itu. Nanti bisa digambarin udahnya. Ini yang paling banyak mungkin orang-orang punya ya, cangkir Seperti plastik ini. kayak gini. Kalian buat sikat Lagian gigi. kalau beli baru pun sebenarnya nggak mahal ini kan. Iya, iya. Kita Oke. langsung pasang aja. Pasang, ini cepat ya bikinnya? Ini klem. Sebetulnya ini klem juga buat peruntukannya biasanya selang atau pipa gitu kan, kita bisa dapetin di toko besi. Oke. Ini Boleh. disekrup? Sekrup. Oke, aku akan mencoba membantu. Kalau merusak sedikit, mohon maaf. Enggak. Ini sebelumnya harus dipakein paku dulu Paku ya. dulu, dibolongin, habis itu baru sekrupnya dipasangkan. Sampai ke bawah. Enak Aku juga bawa nih. contohnya. Oke, ini contoh yang aku sedang buat dan juga hasilnya sudah gitu. ada yang jadi. Oke, ini terus dipasangnya gimana? Ya kayak gitu. Gini? Ini pasang lagi sekrupnya. Pasang Kencengin lagi. Begini? Iya. Oke, coba. Karena kenapa kita pakai klem ini? Karena kan yang digantungin agak berat. Aku bantu. Oke. Yang digantungin kan mungkin ada sikat gigi, tapi nggak harus sikat gigi sih. Apapun, mau pisau, mau apa namanya, stationery misalnya kayak gunting, pensil, nggak masalah apapun. Obeng ini pun kalau udah jadi ini bisa kita gantungin di situ. Holder lah intinya. Ini holder. For Oke. anything. Oke, ini yang udah kira-kira sudah hampir jadi dan ini yang sudah jadi ya. Iya, yang udah jadi kayak gini. Nah, ini kalau misalnya nanti udah jadi gitu ya, udah begini, ini ternyata kata Rati bisa digambar-gambarin. Iya. Jadi saya mau nulis-nulis lah Coba deh. sedikit. Sangat menyenangkan. Itu sih kayaknya spidolnya kecil. Yang ini nih yang besar. Ah gitu. Lebih kelihatan. Oke. Nah tapi sebenarnya Rati ada ini nggak sih keinginan untuk misalnya membuka kelas workshop gitu? Tadinya nggak pede karena nggak punya modal apa-apa sebetulnya gitu untuk DIY ini gitu, hanya modal hobi bener-bener karena suka gitu. Terus ya udah, tapi ada loh orang Makassar, mudah-mudahan dia nonton ya. Kenapa? Ada orang Makassar, dia kayak persisten banget gitu, pengen banget diajarin, buka kelas dong, buka kelas. Gimana ya buka kelas, aku kan nggak pede gitu. Terus udah gitu akhirnya, tapi dia karena dia maksa, dia terbang ke Jakarta. Terus minta diajarin sama aku, karena aku juga kan base di Bandung ya. Aku ke Jakarta buat dia gitu. Ya akhirnya kami bertemu dan sempat akhirnya kita buka jadi kayak private belajar short course gitu satu hari. Baiklah, enak banget. Tapi tadi juga berarti kalau misalnya yang nonton dari depan sampai belakang ini bisa juga belajar dong. Bisa Pastinya sih. juga kita harus memanfaatkan sampah-sampah di rumah kita, mungkin barang-barang yang memang sudah menjadi barang bekas, iya. jadi barang yang cantik lagi dan juga ada manfaatnya pastinya. Terima kasih loh Rati udah mengajarkan saya ini semua. Nanti saya minta diajarin lagi yang ini saat kombrek. Tapi sebelumnya ada informasi dari dunia hiburan yang akan hadir usai jeda. Tetaplah di Indonesia Morning Show. Tambah.